Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Saat ini, ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu, agar sabda firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi juga akan tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami akan menyatakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari, sebagai orang-orang yang mengaku diri percaya kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, karena kami yang beribadah di saat ini telah sedia untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33, yang juga menjadi perenungan bersama sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang 1 minggu yang akan berjalan ke depan. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Dan untuk bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca secara berbalas-balasan. Saya membaca ayat 16 dan ibu bapak saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-17. Begitu seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-33 secara berbalas-balasan. Firman Tuhan berkata seperti ini di bawah perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan karena aku, kamu akan digiring ke pemuka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dan dia naik ke sorga, para murid diberikan kuasa, Roh Kudus menguasai mereka, memberikan satu semangat baru untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan kita sebagai warga gereja yaitu beritakanlah Injil dengan segala resiko. Setiap apa yang kita lakukan pasti mempunyai resiko. Dan kita tidak pernah tahu yang namanya resiko itu akan seperti apa. Ada juga yang orang tahu, oh kalau kita baking ini, DP dampak ini. Sehingga ada istilah bilang, ketika engkau bekerja, maka engkau akan tahu apa yang menjadi resiko dari setiap pekerjaan yang dikerjakan. Contoh misalnya, ada yang bekerja sebagai nelayan di sini. Boleh angkat tangan yang beribadah saat ini yang berprofesi sebagai nelayan. Ada? Satu di atasnya ada. Mudah-mudahan semua di atas kan, di bawah. Nah, resiko sebagai seorang nelayan kira-kira apa? Ya? DP resiko. DP tantangan yang akan dialami di tengah-tengah laut. Yang kadang-kadang cuaca yang diprediksi dari darat, cuacanya begini. Tiba-tiba di tengah laut bisa saja dia berubah. Nah itu menjadi resiko dalam setiap pekerjaan. Begitu juga ketika orang melakukan profesi atau pekerjaan sebagai guru, kita tahu apa yang menjadi resiko di dalamnya. Nah oleh karena itu, saya memberikan satu kesimpulan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti semuanya memiliki resikonya sendiri. Nah, berbicara tentang resiko, maka atau akibat dari apa yang dikerjakan, bacaan firman Tuhan ini adalah satu penjelasan tentang pemberian tugas, juga janji penyertaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang tak akan pernah membiarkan mereka yang hidup di dalam Tuhan. Atau yang mengerjakan pemberitaan Injil. Atau lebih spesifik kepada para murid yang diberikan tugas dan tanggung jawab pada waktu itu untuk memberitakan Injil. Jadi DP Perikop jelas bilang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku di sini menunjuk pada huruf besar yang berarti Tuhan mengutus kamu, yaitu kepada para murid yang ada pada waktu itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba kalau ada di tengah-tengah serigala maka cuma kemungkinan dia lolos dari sergapan para serigala mungkin cuma 1%. Ya. Dia PP 99% pasti dia dimakan oleh serigala yang ada. Nah, Injil Matius memberi gambaran ini tentang pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid. Bahwa memang nyana gampang dalam melakukan tugas pemberitaan Injil.
Dan selanjutnya ayat 17 dikatakan waspadalah terhadap semua orang. Baru ayat 18, dan karena kamu akan digiring ke pemuka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Dan seterusnya ayat 19. Tetapi kemudian di ayatnya yang ke-26 dia mulai memberikan pendengaran bahwa janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi saya melihat di sini ada 3 kali dikatakan bahwa jangan takut. Jadi jelas ada penugasan dan juga ada pemeliharaan dan janji berkat keselamatan yang diberi kepada mereka yang taat dan setia di dalam melakukan akan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil di sini memberitakan Injil bukan hanya sekedar khotbah seperti yang saya lakukan saat ini. Tetapi lebih daripada itu bahwa memberitakan Injil lewat kesaksian kita, pribadi kita, dimanapun kita pergi dan kita berada. Itulah pemberitaan Injil yang nyata. Ya. Jadi tidak selamanya harus dalam bentuk khotbah. Dalam perilaku pun kita mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua. Maka itu adalah bagian dari kita memberitakan kabar sukacita. Dan yang terpenting di dalam semuanya itu, biarkan dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Agar supaya engkau mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk memberitakan Injil lewat sikap perilaku yang ada. Ada orang bilang begini, kalau memang Roh Kudus, Tuhan kasih apa orang? Siapa dang? Masih banyak orang yang hidup di dalam dosa. Persoalannya, setiap pribadi kita manusia terkadang tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus itu bekerja atas pribadi lepas pribadi orang. Terkadang orang lebih cenderung menerapkan sifat kemanusiaan kita daripada membiarkan Roh Kudus bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, biarkanlah dirimu dikuasai Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus bekerja, banyak hal-hal yang bisa dihasilkan. Seperti yang orang baca tadi di dalam kitab Galatia. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, di hari Pentakosta ini, teruslah beritakan Injil dengan segala resiko. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa ketika orang melakukan itu memang tidak gampang. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan akan memberikan kemampuan. Mengasihi orang, membantu orang, memang terkadang orang rasa berat, orang rasa sulit. Tetapi ketika orang melakukannya, pasti orang akan diberikan kemampuan. Ya. Apalagi ketika orang menopang pelayanan gereja, mungkin orang akan berpikir, orang cuma begini, orang mau kasih begini dan begitu. Ingat, ketika orang memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan pun akan memberikan kemampuan buat orang untuk mengupayakan sehingga itu ada. Ya, saya selalu katakan begini, orang Tuhan sungguh amat kaya, jadi jangan takut. Ya. Kalau orang mau kasih Pak Tuhan, kasih dengan sebaik mungkin, maka pasti Tuhan akan memberkati kehidupan orang. Jadi jangan takut. Pandemi saja di tempat lain setengah mati, orang di sini masih tetap diberkati. Amin. Di tempat lain masih susah mau makan, di sini hampir selalu makan-makan. Nyata orang pendeta-pendeta kan. Pendeta Ellen naik badan. So naik badan ini pendeta Ellen tuh. Pendeta saya pribadi, naik badan. Kita batimbang tadi sebelum datang 80 kilo.
Terus ngumbadu supa diakin opin atau lebih berat itu dari diakin opin ini kan. Jadi orang diberkati. Kan? Tempat lain susah makan, orang sini berkelimpahan tuh makanan. Oh, di tempat lain tuh nasi sisa, dong masih jajemur, kong dong teru ulang jadi nasi. Di sini nasi sisa kasih di mana? Sepa ayam. Oh, nasi sisa orang kurang kasih sepa ayam. Sepa ayam atau nasi sisa lengkal tuh kurang kasih sepa kucing, kasih sepa anjing. Oh, yang ada tuh mau sepanas sejemur sekering kong teru ulang jadi nasi, yang ada. Kecuali ada yang tuh nasi sisa. Kalau dulu pendeta suka aja makan itu. Man ini so jarang terjadi ya orangnya bikin begitu. Apa kau tidak nama tuh cookies? Hah? Bepang. Pakai gula merah, dorang jemur, konong goreng, konong colo dengan gula merah. Jadi bak kotak-kotak. Ada yang kalau pendeta omak di kampung dia taruh di gelas. Gelas-gelas dulu dang tuh cuma kecil, dia taruh kopi, dia sloki begini. Ini tuh yang gelas kopi dulu. Sloki layang itu dia, Kang. Itu kalau dulu DP istilah 1.000, kan? Bukan 1.000 begini kata. Jadi itu gelas kopi, mereka omak kalau di kampung dia taruh situ kon dia. Makan bepang ini, layang omak bepang model gelas, iyo baking di gelas kok. Ada yang baking kotak-kotak. Jadi saya mau katakan bahwa berkat Tuhan sungguh banyak dan luar biasa. Nah, oleh karena itu hiduplah di dalam Tuhan dan terus beritakan Injil, baik atau tidak baik keadaanmu, dan teruslah bersuka cita senantiasa walaupun memang dalam menjalani kehidupan Alkitab mencatat di dalam Tuhan yang ada yang gampang. Tapi hidup bersama dengan Tuhan, orang harus siap pikul salib. Dan di dalam kita memikul salib Tuhan akan memberikan kemampuan. Saya katakan itu. Karena memang terkadang orang tidak percaya. Jika kesulitan melanda, orang lebih cenderung cari pertolongan kepada manusia daripada datang ke Tuhan. Saya katakan bahwa dalam kehidupan orang akan banyak tantangan. Tetapi yang pasti kalau orang terus ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan Tuhan memberi berkat sesuai dengan apa yang orang butuhkan. Bukan yang orang inginkan. Karena kalau mau ikut orang mau, ya mau cukup. Oh, contoh, so ada motor, masih beli motor. So ada oto, masih beli oto. So ada apa lagi? Ibu-ibu, so ada kalung emas. Dia suka lagi, dia lihat lagi Birman ada gelang emas. Dia beli lagi gelang di tangan. Tambah le, dia bilang kalau Birman cuma sampai di tangan. Kita pakai le dengan 2 kaki. Dia bilang Birman yang tidak bergering-gering. Kita tambah le, DP gering-gering. Apa kok DP nama itu kalau tuh? Jataru, apa? Ibu-ibu kok tuh tahu. DP mainan. Nah, DP istilah mainan kan itu toh. Kalau tuh dia lihat Birman yang ada mainan, kita mainan taruh 2 gering-gering. Datang kemari di gereja, dia pakai hak tinggi, kon dia tak ada kuat-kuat DP gering-gering. Sampai di atas mimbar apa dengar, udah pakai gering-gering dia. Nah, jadi saya mau katakan bahwa hiduplah di dalam Tuhan karena Tuhan pasti memberikan apa yang orang butuhkan. Selama ini orang tidak pernah kekurangan walaupun orang rasa kurang. Tapi Tuhan tetap memberikan segala sesuatu. Teruslah hidup di dalam Tuhan dan jadilah saksi untuk kabar sukacita daripada Tuhan. Amin.